Setelah kita melihat bagaimana pengolahan sampah di pusat daur ulang Rejomulyo tadi, nah sekarang saya akan membawa Anda bagaimana sampah itu dikumpulkan dari masyarakat, sehingga masyarakat menyetor ke tempat yang saya akan tunjukkan nanti kita siapa yang jadi pahlawan mengumpulkan itu. Tentu di sini ada namanya bank sampah. Bank sampah di Rejomulyo. Saya ketemu dengan Ibu Darsi yang mengolah sampah di rumah tangga. Bu Darsi, sehat kan? Sehat selalu. Bapak bisa, Ibu bisa ceritakan nggak ketertarikan Ibu membuat bank sampah ini? Pasti ada yang menggelitik ya. Namanya bank kan pasti ada di situ kan ada perputaran uang. Ibu bisa ceritakan kepada Lampung Pos. Pertama, ketertarikan saya tentang bank sampah yang pertama yaitu tentang penjualan Pak Yani tentang Wakuja. Di sana itu adanya arseti kan Pak. Bagaimana kalau kita arisan arseti terus Pak Yari bilang juga adanya bank sampah. Oh, kenapa aku nggak bikin arseti ya dengan sampah, pengumpulan sampah kan kita bisa bayar untuk arseti. Nah, terus aku woro-woro sosialisasi di Desa Wisma, juga di Majelis Taklim, mereka pada mau Pak. Jadi gimana Mbak nanti bayarnya arseti, kita kumpulin sampah tempat saya. Karena nilai jual sampah itu sangat menarik untuk kita, karena dari penjualan sampah bisa untuk bayar arseti, juga untuk ditabung di tempat saya. Terus tabungnya gimana Bu? Nabungnya laku pandai. Menjual itu rumah tangga ke Ibu? Iya, ke rumah jadi tangga. Jadi nanti uangnya ke mereka. Iya. Artinya selama ini saya sebagai sampah rumah tangga, selama ini kan saya bayar iuran. Iya. Ke tukang sampah kan umpama 40.000 sebulan. Hari ini Ibu yang ngasih saya uang gitu. Iya. Oke, terus ceritain. Terus mereka kan mau kan Bu Pak, itu gabung di Desa Wisma. Tetap saya buat Desa Wisma Arseti kan dapat 4 kelompok. Jadi 4 kelompok itu mereka selalu tiap bulan itu setor sampah ke kita dari pemilihan sampah di rumah. Dan mereka semakin pinter juga loh Pak, warga itu, karena dari sampah-sampah itu kan menghasilkan uang. Bu, terus tanya Bu, tabungan saya berapa sekarang? Udah berapa? Ini udah. Terus aku transfer ke mereka melalui laku pandai, dan tabungan itu Mbak, sisanya juga untuk mereka buat itu Pak, arisan kurban diambil, arisan kurban gitu Pak. Dari penjualan dari sampah penjualan mereka. Sampah juga. Hebat ya. Iya. Kegiatan hari-hari untuk nabung amal ya. Iya. Juga. Silakan Ibu ceritakan ini ke Lampung Pos. Ya. Ini kan kemarin dari Desa Wisma saya, ini penyetoran dari 5 orang kemarin, 1 orang 2 ini karung. Kalau 1 karung ini minimal kan 2 kilo kan Pak, 2 kilo 3 kilo, tapi kan saya hargai 1 kilonya 1.500 kalau garpu kan, seharusnya kan 1.000, tapi kan saya juga nggak enak untuk mereka supaya mereka mau setor ke sini semua terus harga itu sama lapak mendingan saya tingkatkan saya daripada yang lain. Terus proses selanjutnya dari sampah yang plastik tadi, Desa Wisma saya membuat ini dari EcoBrick. Ini nanti dibuat kursi, dibuat patung. Terus kalau untuk karpet telur ini kita setorkan di tempat penjual telur Pak juga ini. Ini 1 kilonya aku belinya 1 kilo 1.000, terus aku jual di lapak sana 2.500. Itu lah untuk dupleknya nanti sendiri, kardusnya sendiri. Kalau kardus itu kami jualnya di PSI kayak di PDU, karena kalau kardus kita setornya langsung di Tatar di lapak sana gitu. Terus dari sampah ini saya juga mengolah maggot juga Pak, di dalam ada maggot juga. Maggot itu untuk makan ini ikan, terus nanti aku buat lagi ini nanti kolam lagi untuk ikan lagi, karena supaya tidak beli ikan lagi. Terus saya juga wara-wara ke warga itu, ayo apa itu budidaya maggot, tapi mereka lihatnya katanya jijik gitu loh Pak, katanya itu. Jadi kayak nggak mau, tapi mereka makan apa nasi mereka itu yang sisa taruh sini juga di store saya gitu. Dan untuk cara menggait warga supaya senang gimana Mbak? Ini Mbak caranya ya, mereka kan punya tabungan juga.
Terus nanti kalau kumpul-kumpul di sini saya kasih makan, beliin bakso, mie ayam, terus sama-sama. Terus nanti dari sisa-sisa kas itu juga untuk jalan-jalan Dasar Wisma. Itu Kak, nanti Arseti kita jalan-jalan di Palembang. Di Palembang kita sudah punya kas 3,5 juta dari anggota 50 anggota kemarin Pak. Itu nanti kalau ke Palembang itu kan minimal mobilnya 9 juta, aku suruh nambahin 100.000 satu orang, kan udah enak kan Pak, udah punya kas, bisa untuk makan juga. Gebrakan untuk masyarakat gitu Pak, kalau saya, kalau nggak ada iming-imingnya mereka nggak pada mau. Terus sebagai leader di depan itu saya, ya borek lah Pak, namanya di depan ya Pak, harus amanah, harus jujur, harus baik hati, walaupun banyak orang yang emang menghujat, tapi itu cuma saya anggap biasa aja Pak. Kalau kita nggak double nggak jadi orang Pak, karena ini semua demi masyarakat Rejomulyo, untuk kota metroku tercinta. Oke. Tadi sudah cerita Bu Darsi tentang ketertarikan ikut bagaimana mengolah sampah melalui bank sampah. Begitu detail, begitu transparan sehingga masyarakat akan lebih paham. Sampah itu bukan yang menjijikkan, tapi sampah itu yang menjanjikan untuk biaya kehidupan rumah tangga, penopang. Nah, saya dapat info bahwa Bu Darsi juga dari sampah bisa menghasilkan uang yang berlipat lagi. Seperti apa? Ini ngelihatnya seperti ini, coba nih cerita kepada pemirsa Lampung Ini Pos. contohnya kita buat dari daur ulang plastik kresek menjadi tas. Ini tas plastik kresek bisa dibuat semua macam nih, kayak ini. Ini mudah sekali ibu-ibu. Tas ini plastik kresek disetrika, terus kita buat pola, dijahit. Nanti kalau ibu-ibu ingin tahu caranya, belajar aja di tempat saya, Bank Sampah Berhias Rejomulyo. Gratis, enggak pakai biaya apa-apa. Yang penting mau datang ke tempat saya karena saya ingin ngasih tahu ilmu kepada ibu semua. Harganya berapa harganya? Kalau ini harganya 100.000. Terus kalau ini 50.000, kalau ini 25.000. Oh, gitu kan ada. Ini apa ini? Kalau ini dari enceng gondok, dari gulma di sawah itu, di rawa-rawa, karena kan susah matinya kan Pak. Bagaimana cara kita menghasilkan uang dari enceng gondok? Nah, kita buat enceng gondok. Caranya enceng gondok itu kan setelah dipetik langsung dijemur. Setelah dijemur dikasih biangnya Pak, juga kasih biangnya biar bisa dibentuk, karena ada juga enceng gondok di rawa itu yang susah dibentuk karena mereka mungkin kena obat rumput, jadi nggak bisa gitu, kayak itu getas itu loh Pak. Itu kalau ini kan ada biangnya juga, ini kita tanam juga di kolam sendiri juga kan. Kalau cari kemana-mana kadang kan nggak ada. Terus sekarang kan enceng gondok sudah berkurang, dulu itu di Damraman itu paling banyak Pak Jang gitu. Dan ini dari mana bahan? Ini pada ekoprint, ini dari tumbuhan. Nih kan dari daun lanang, juga daun jati Pak. Ini kan bisa dibuat baju, jilbab, itu semua ini. Kalau ini kan daun jati. Ini mudah juga buatnya, cuma dikukus tapi 2 jam. Ini ada ekoprint ini. Buat tas juga bagus Pak, tasnya udah laris habis kemarin. Sama dibeli Ibu Karina juga. Kemarin. Kalau kita jual satu itu tasnya, kalau yang besar itu 200.000 Pak kita. Kalau yang kecil-kecil ya bisa 50, standar lah Pak dari penjualan. Ini kebanyakan suka kan ibu PKK, ibu-ibu Dasar Wisma nih kan. Ini bahannya Pak nih. Kita beli aja bahannya, kalau jilbab itu Saudi aja kan murah, cuma 19 kan Mbak ya. Buat itu terus kita cari daunnya, kalau yang bagus daun jati, daun lanang nih Pak. Selain itu jelek. Terus kalau nyucinya jangan pakai deterjen, udah pakai sampo aja karena nanti pudar. Bagus untuk jilbab. Oh bagus Pak, aku juga punya untuk jilbab. Itu untuk baju bagus. Ibu Wali kemarin kita buatin tapi yang ditumbuk itu. Tapi bagusannya di apa itu? Mudah-mudahan ini menginspirasi masyarakat, tidak hanya di Metro tapi di Lampung juga yang menonton videonya ibu ini. Ya kan gini Mbak, aku mau tanya bilang ya, kita itu sebagai wanita jangan cuma ngandalin
suami. Karena kalau kita ngandelin suami, ya kalau kita sampai tua sama suami, kalau enggak suami kita umpamanya cari istri lagi terus meninggal, terus kita siapa yang ngasih nafkah? Ya kan Pak, kita usaha sendiri, Wonder Woman. Tuh. Dan untuk ibu-ibu jangan katakan nggak bisa, kita bisa, sesuatu harus bisa. Jangan katakan tidak mampu, kita itu jangan tidak mampu, kita mampu. Jangan katakan sudah tahu, kita tuh belum tahu, karena banyak ilmu-ilmu yang masih harus kita capai gitu loh Bu. Tuh moto saya itu, kan tidak ada yang tidak bisa, semua bisa karena Allah. Iya. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, Lampung Pos, perjalanan hari ini bagaimana kita melihat sampah yang produktif, yang hari ini kita langsung tempat bank sampahnya. Tentu rangkaian ini adalah menginspirasi kita bagaimana nanti Lampung Pos bersama Pemda Kota Metro dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan seminar sampah. Tentu ada hal-hal yang harus kita perjuangkan, bahwa sampah adalah bagian dari kehidupan, mencari cuan, juga lingkungan kita bersih dari sampah yang memang selalu menjijikkan. Hari ini kita lihat sendiri bagaimana sampah bisa menghasilkan uang. Tunggu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli nanti 2024, Lampung Pos bersama pemerintah Kota Metro bersama Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan seminar nasional, dan hasilnya kita tunggu nantinya. Tonton terus Metro TV Lampung dan Lampung Pos. Terima kasih.